kedua thariqah, ketiga hakikat, keempat ini jalannya. Jadi dalam tubuh manusia ada 4 jalan menuju Allah: syariat, jalan hakikat, thariqah, jalan hakikat, keempat jalan ma'rifat. Jalan syariat itu kepada Rasul, jalan thariqat itu kepada Rasul, hakikat dan ma'rifat. Adapun jalan syariat itu adalah perkataan. Jalan syariat itu adalah perkataan, thariqat itu jalannya. Nanti kita bahas. Hakikat itu kediamannya. Hakikat kediamannya. Ma'rifat itu adalah kelakuannya. Masih ngambang ya, tapi kita coba. Lalu syariat itu jadi apa pada kita? Ya. Thariqat itu jadi apa kepada kita? Hakikat itu jadi apa kepada kita? Dan ma'rifat itu jadi apa kepada kita? Dan zikirnya apa? Syariat itu adalah jadi tubuh kepada kita. Zikir tubuh adalah la ilaha illallah. Zikirnya la ilaha illallah. Jadi zikir la ilaha illallah itu tubuh syariat. Lalu thariqat itu adalah hati, zikirnya Allah, Allah, zikirnya Allah, Allah, maka disebut ismu zat. Apa namanya? Ismu zat, hati. Mana hati? Hati mana? Di sini hati. Hati adalah kehendak. Maka nanti ada Muhammad awal, ada Muhammad akhir, ada Muhammad zahir, ada Muhammad batin. Jadi sampai dia. Hati adalah kehendak. Pada saat dia masuk merasai sekalian tubuh disebut nyawa. Pada saat dia keluar di tubuh disebut nafas. Pada saat dia berkehendak disebut hati. Hati kehendak. Jod. Hakikat adalah nyawa. Zikirnya ya Allah. Zikirnya ya Allah. Mana nyawa? Nyawa mana? Nyawa apa? Nyawa itu mana? Huruf akhirnya A, huruf keduanya S, huruf ketiganya A, huruf pertama sini terasa merasai nyawa pada manusia. Lambat kita ya. Nah, ini kajian hakikat ke atas, bukan thariqat, apalagi syariat. Lalu ma'rifat itu jadi apa kepada kita? Ternyata ma'rifat itu adalah rahasia. Zikirnya, zikir rahasia adalah
sorry. Tadi ya Allah betul. Zikir rahasia adalah ya hu. Ada yang tahu rahasia? Rahasia tahu? Al-insanu sirru wa sirru sifati wa sifati lahu. Al-insanu sirru wa ana sirru. Bermula insan itu rahasia, aku rahasianya. Rahasia adalah tahu rahasia? Belum pernah dikaji ya. Rahasia zat pada Allah, rahasia di manusia. Laisa kamitslihi syai'un. Apa rahasia? Nanti kita coba bahas. Zikirnya Yahu. Maka begitu maknikum, udah satu sifat ketuhanan di situ, disertai hayat, ilmu, iradah, syami, basir, kalam. Kapan maknikum? Di pangkal zakar namanya wali, di dalam zakar namanya masih, di ujung zakar tergantung namanya mani. Masuk ke rahim ibu maknikum, udah satu Tuhan, sifat ketuhanan. Paham? Rahasia. Maka tidak ada dia saat maknikum yang lain kecuali ya hu. Itu khusus kajian nanti ya. Itu Pak, sampai gini caranya. Lalu zikirnya la ilaha illallah. Mana istananya? Zikirnya Allah Allah. Apa istananya dalam tubuh? Zikirnya ya Allah. Mana istananya? Rahasia Yahu. Mana istananya? Tadi 4 jalan dalam tubuh menuju Allah. Istananya tubuh di syariat adalah lidah. Lidah itu istana. Makanya digunakan nih perkataan as-sidqu bil qalbi, membenarkannya di hati tidak akan pernah berwujud kalau tidak sadar di sini. Sehat jatuh sehat. Lalu hati tetap istananya hati. Nyawa istananya tetap nyawa, berarti meliputi kulit jasad. Lalu rahasia dia adalah kulli jasad. Nah, ini kalau kulli jasad macam ni itu istananya. Lalu lidah berasal kejadiannya dari apa? Hati di lembah keluarga kejadiannya berasal dari apa? Nyawa kejadiannya dari apa? Hati rahasia berasal dari apa? Istana lidah kejadiannya berasal dari air. Makanya sedikit kalau dibawa ke dunia, di dunia ceritanya Pak, berkat kalimat la ilaha illallah, Allah itu sedikit air. Paham? Air. Apa sakitnya? Ada air putih. Syariat. Istilah lidah adalah air. Kulai lo kajian ya. Terima kasih Pak ya. Ngaji. Lalu hati kejadiannya adalah angin. Angin
Ini pertanyaannya nanti, air yang mana? Apakah angin, air hujan, air embun, air apa tuh Pak? Air minyak tuh atau nanti kita bahas. Angin, kejadiannya angin yang mana? Ya, mana dia? Apakah angin utara, angin barat, angin kentut? Nanti kita bahas. Lalu nyawa, kejadiannya adalah bumi. Nanti bumi itu di mana tubuh? Jika mulai ini air di mana di tubuh kita? Angin itu di mana di tubuh kita? Bumi di mana di tubuh kita? Ya, sudah sampai kepada hakikat. Masuk di level makrifat. Kejadiannya adalah berasal dari api. Maka makrifat kejadiannya berasal dari api. Api beralif. Ini Pak, gedung besar, masjid gagah, berdiri api di sini. Hanya satu yang berdiri, hangus semua. Makrifat. Jadi kalau ayanda ingat umpamanya Nur Hayati, hanya satu yang berdiri. Tidak ada beribu bernama Nur Hayati, hanya satu yang berdiri, api. Kalau sempat ada dua berdiri, tidak jadi makrifat, karena dia api, tidak ada yang berdiri dibuatnya. Paham? Paham? Dibilang apa namanya Mama? Payakumbuh, seliki. Takkan pernah nampak guguk, takkan pernah terlihat kurangi, kecuali seliki. Berdiri dia satu di api. Maka kalau api dari lana makrifat api kejadian. Timbul pertanyaan lagi, air itu jadi apa kepada kita? Ya, angin itu angin yang mana? Jadi apa kepada kita? Bumi itu bumi yang mana? Apa kepada kita? Api itu api yang mana? Apakah api asmara? Atau api kejora? Atau api obor? Air itu adalah pada Muhammad cahaya Nur Muhammad. Itulah air. Mana cahaya Nur Muhammad? Tahu cahaya Nur Muhammad Pak? Di mana letak cahaya Nur Muhammad? Maka kalau berjumpa ya orang yang ditengok pertama apa? Nih. Maka yang menjadi tanda ahli ibadah abid, ininya yang hitam, bukan sininya yang hitam. Kalau sininya yang hitam itu namanya mamupu namanya Pak. Yang sujud tuh kening dengan hidung, bukan jidat. Jadi tanda ini kan ditengok. Kusiko ini hitam. Nampak Pak, yang berilmu dan tidak berilmu menyerupai. Sujud orang sujud lah. Kalau kan hitam di siko macam ikonya. Ini hitamnya ya. Ya. Cahaya Nur Muhammad. Angin itu adalah nafas Muhammad. Maka di level itu pemahaman di kajian ma'rifat, Allah. Paham?
hu Allah. Jadi kalau kamu berdiri solat tu minimal ampas wa tanafas. Hu setiap yang keluar makrifatnya tidak dibaca. Jangan bilang hu, tak penting. Cukup faham dalam hati hu, yang masuk Allah, itu dia. Allah. Tapi kalau tidak sampai di kajian ini hanya menyerupai jauh panggang dari api, tidak lebih daripada nanti muaranya sombong paling bawah, di atas itu mujub, puncaknya ria. Kalau tidak kan cenderiko solat itu dia ria. Angin pada nafas. Paham? Lanjut. Bukan lain kaji, bukan lain, memang dikaji ya. Lalu bumi itu mana? Di nafas. Nur Muhammad ya. Cahaya Nur Muhammad, cahaya Nur Muhammad ya. Nafas Muhammad. Bumi adalah batang tubuh atau badan Muhammad. Di bumi. Badan Muhammad. Api nazirnya Muhammad. Makanya hanya bekas yang ada lagi di bawah. Hanya jejak yang tinggal. Hanya kenangan yang disebut. Kalau udah berdiri makrifat di level api, hanya nazir Muhammad, hanya tinggal asar, tinggal bekas. Jadi kalau sampai di nazir Muhammad, Pak, ibaratnya adinda kita Tanjung, ibarat Siti Nurbaya itu jauh di Medan sana. Tapi karena udah sampai makrifat di nazir Muhammad, iya Siti Nurbaya ibaratnya kalau bawa dunia ya, itu hanya casing di sana lagi. Udah di sini zat dan ruhnya. Berarti dimanapun dia melihat Abang Tanjung. Tak ada kapsul penebus rindu, tak ada dokter penyembuh cinta, kecuali bertemu. Kalau tidak bina kena hanya casing di sana, hanya bekas di sana. Di sini. Sampai di situ ada yang ragu? Silakan. Berarti di level syariah lidah ya tadi ya. Bagaimana cahaya Muhammad di sini dia. Makanya di saat pertama pindah, ini proses kajian syariat, boleh bercerita ya. Di jidat, di kening Adam payah berjalan, Pak. Karena para malaikat semuanya sujud. Betul? Pindah ke punduk, payah Adam. Akhirnya pindah ke telunjuk. Illallah. Apa cahaya itu? Kebenaran. Makanya untuk di kajian syariat, di kajian berbilang, bukan di kajian level ini. Di level ini setiap berbilang dia habis, setiap berhitung terbatas, dia tak berbilang, tak terhitung, dia unlimited. Setiap saat di level ini boleh berbilang, boleh berbilang di level ini. Maka zikirnya la ilaha illallah, la ilaha, boleh berbilang, boleh disebut. Maka cahaya itu adalah kebenaran. Di kajian berbilang, untuk dibawa urusan dunia, lihat di mata.
Kan bertanya orang Pak, kemana Bu Kori 2 hari yang lalu? Kan itu matanya menengok ke kiri, jujur. Matanya menengok kanan, mereka lagi kena memori di sini. Kena bisa dilihat dari cahaya Nur Muhammad yang ada di kening. Dia berada di antara nur dan nur, 2 air. Paham? Paham Pak? Memang kalau ingin tajam duduk Pak ya. Ingin tajam duduk. InsyaAllah Jumat malam itu di rumah itu ada terus insyaAllah. Kalau umum seperti ini sampai situ bisa. Sebab nanti tak sama apa namanya Pak, sinyal itu beda ya. Sinyal itu beda. Tapi insyaallah sampai di situ kalau yang udah pernah langsung ditangkap itu. Saya tangkap. Kalau untuk awam sampai situ bisa dijelaskan. Cahaya Nabi Muhammad itu adalah kebenaran. Maka Nabi sampai katakan di kajian berbilang tingkat dasar, takuti penglihatan, takuti penyakit ain, karena cahaya Nabi Muhammad nazir di sana. Hipnotis bisa di sana, betul Pak? Petunduh bisa di sana, pengasihan bisa di tanah, semuanya kena kebenaran. Lanjut, ya. Iya yang daya. Kau angguk ayanda, angguk nunggu sate di bolong. Masuk lagi ke dalam lagi Pak. Masuk ke dalam, karena ceritanya 4 jalan dalam tubuh menuju Allah. Masuk ke Muhammad awal, masuk ke Muhammad akhir, masuk ke Muhammad zahir, masuk ke Muhammad batin. Ini kajian makrifat. Ingat, jangan salah paham. Apabila Ridwan menyebut Muhammad, bukan di kajian syariat, di level kajian berbilang. Hati-hati. Siapa Muhammad itu? Di dalam kitab Ma'rifatullah, apabila tubuh zahir kita ini berasal dari Nur Muhammad dan ruh kita berasal dari Nur Muhammad, maka Muhammadlah namanya. Paham? Bagaimana analisanya berasal dari Nur Muhammad? Dipahamkan oleh Abdul Wahab Syarani, innallaha khalaqa min ruh Muhammad min zatihi wa khalaqal alam min Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh Nur Muhammad itu, ruh Nur Muhammad berasal dari zat Allah. Dan ruh seluruh alam berasal dari Nur Muhammad. Ruh kita manusia Adam alaihissalam, jasadnya berasal dari tanah. Tanah berasal dari Nur Muhammad. Ruhnya berasal dari Nur Muhammad. Apabila tubuh kita dan kita berasal dari Muhammad, maka Muhammad namanya. Oke? Bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita maksud. Ini kajian hakikat. Paham ya? Nah, yang dikaji mana Muhammad awal, mana awalnya, mana akhirnya, mana zahirnya, mana batinnya. Itu kajian. Lanjut. Harus paham-paham ya. Nanti kalau menanggung, datang ke rumah. Itu lagi caranya. Ya PRW ya. Lewat ya. Awal Muhammad
namanya nurani. Nurani itu adalah jadi nyawa kepada kita. Nurani. Jadi apa nurani kepada kita? Nyawa. Ingat mana nyawa? Nyawa tadi apa? Rasa. Rasa, 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 rasa. Cinta, rasa. Rindu, rasa. Durian, rasa. Nyawa. Kalau tidak ada cinta, tidak ada nyawa, udah mati. Betul? Iya enggak? Kok lain lepon dong nampak? Mana akhir Muhammad? Ruhani. Apa kepada kita? Hati. Makanya akhir Muhammad berkata, de jatuhati dan kerian Tanjung itulah sampai akhir Muhammad lah kesimpulan. Apa hati? Apa hati tadi? Hati apa? Lupa kaji. Hati adalah kehendak wajah kali. Maka itu adalah akhir Muhammad. Lai jelasnya. Mana batin zahir Muhammad? Mana batin Muhammad? Sampai sini dulu. Ini rohani, nurani, nyawa kepada kita. Itulah awal Muhammad dan itulah akhir Muhammad. Ada yang ragu sampai situ? Ya mak dia. Jarang mungkin dikaji ini, atau memang tidak pernah dikaji ya secara am ya. Memang kaji tersirat. Tapi kapan lagi kalau kaji tersirat tak sampaikan? Mau sampai kapan hidup tidak ngerti diri sendiri? Dalam kajian makrifat, dosa yang paling besar itu adalah tidak kenal diri, lebih besar dari dosa zina, lebih besar daripada dosa syirik, lebih besar daripada dosa membunuh yang tidak pernah mengenal diri. Itulah dosa paling besar. Maka orang-orang arif, kapan dikatakan seseorang arif? Dia kenal dirinya, dia kenal Tuhannya, zatnya, sifatnya, af'alnya, asma'nya. Tidak berbeda baginya pujian dan hinaan, sama baginya suka dan duka. Itu orang arif. Kau kena lay, come kena tidur, jauh panggang dari api, berumur ada tapi bukan tua. Maka hidup akan hampa, tak bermakna hidup. Bahkan yang ada acak mati lagi. Hidup tak berguna. Hidup bagaikan kiamat, tak sampai ke atas, tak berurat sampai ke bawah. Maka dia akan terbawa arus gelombang setiap saat, tak berhakikat. La syai'atin bila hakikatin, bersyarat tidak berhakikat, hampa. Syai'atu bila hakikat hakikat, maka berhakikat tidak pula bersyarat batin syai'at.